Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berkenalan dengan PFA. Nah, penasaran kan apa sih PFA itu? Yuk, simak terus video ini. Apakah Anda pernah melihat kecelakaan motor, perampokan, kebakaran, banjir, atau kejadian krisis lainnya? Kira-kira reaksi fisik apa yang dirasakan oleh korban atau penyintas? Kaki terkilir, tangan terluka, atau bahu cedera? Wah, pasti sakit ya. Jika melihat hal tersebut, apa yang terbesit dalam benak Anda? Pastinya, kita harus segera menolong dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Namun, apakah Anda tahu? Nyatanya, kejadian krisis tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik saja loh, melainkan juga menimbulkan luka pada psikologis penyintas, seperti perasaan sedih, takut, cemas, stres, bahkan dapat menjadi pengalaman traumatis yang membekas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? PFA atau Psychological First Aid merupakan pertolongan pertama psikologis yang mencakup bantuan yang manusiawi, mendukung, praktis, serta diberikan kepada orang-orang yang baru saja mengalami kejadian krisis. PFA dapat diberikan kepada orang-orang yang baru saja mengalami kejadian yang sangat menekan, seperti bencana alam, kecelakaan, konflik, dan kejadian krisis lainnya. PFA juga dapat diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua yang mengalami kejadian tersebut membutuhkan atau menginginkan PFA, sehingga kita sebaiknya tidak memaksakan keinginan mereka. Kita tetap dapat membantu mereka dengan berusaha hadir apabila dibutuhkan. PFA sebaiknya diberikan saat awal berinteraksi dengan orang yang sangat tertekan. Biasanya, hal ini dapat dilakukan segera setelah kejadian terjadi, atau beberapa hari hingga beberapa minggu setelahnya. PFA dapat diberikan di mana saja selama Anda merasa cukup aman untuk berada di sana. Sebaiknya, kita juga tetap memberikan privasi untuk memberikan kenyamanan dan menjaga kerahasiaan para penyintas. Lalu, bagaimana cara memberikan PFA itu? Terdapat 3 prinsip utama dalam PFA, yaitu 3L. Look atau mengamati, listen atau mendengarkan, dan link atau menghubungkan. Look merupakan prinsip pertama yang mencakup bagaimana penolong mengamati lingkungan serta kondisi yang mengelilingi para penyintas, seperti mengamati kondisi keamanan dan keselamatan sekitar, orang dengan kebutuhan dasar yang mendesak, serta orang dengan reaksi stres yang cukup serius. Luangkan waktu sejenak untuk mengamati lingkungan sekitar sebelum Anda memberikan bantuan lebih lanjut ya. Listen merupakan prinsip kedua yang mencakup bagaimana penolong mendengarkan secara aktif untuk memahami apa yang dirasakan penyintas. Hal ini dapat dilakukan dengan memulai kontak dengan orang yang membutuhkan bantuan, menanyakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta mendengarkan dan membantu untuk tenang. Dengarkan mereka dengan penuh perasaan melalui mata yang memberikan perhatian secara utuh dan tidak teralihkan, telinga yang mendengarkan dengan seksama hal-hal yang penting bagi mereka, dan hati yang dengan penuh perhatian menunjukkan rasa hormat. Link. Prinsip terakhir ini merupakan penerapan dari prinsip sebelumnya, di mana penolong akan membantu penyintas untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi permasalahan yang dialami,
memberikan informasi yang diperoleh, serta menghubungkan penyintas dengan keluarga dan orang tersayang, maupun dengan pihak-pihak terkait penyedia bantuan yang dibutuhkan oleh penyintas. Mari kita bantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan memegang kendali hidupnya kembali. PFA dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah memahami makna serta prinsip-prinsip yang tertera di atas. Namun, perlu diingat bahwa PFA bukan merupakan terapi, sehingga apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, segera arahkan kepada tenaga profesional yang lebih ahli. Semoga metode PFA ini dapat kita terapkan secara bijak dalam kejadian krisis, guna membantu sesama dan saling memberikan dukungan bagi orang yang membutuhkan. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa.